Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Kali ini kita akan belajar tema keempat, yaitu sehat itu penting. Subtema 3 yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Kali ini kita akan membuat cerita gambar lengkap. Dalam membuat gambar cerita, mula-mula kamu harus mengetahui unsur-unsur yang ada dalam cerita tersebut. Misalnya, tokoh-tokoh dan isi ceritanya. Lalu, kamu dapat menggambar sesuai dengan yang ada dalam cerita. Perhatikanlah bukumu halaman 96 sampai 97. Perhatikan contoh langkah-langkah membuat gambar untuk cerita tupai dan kelinci berikut. Pertama, uraikan terlebih dahulu unsur-unsur dalam cerita tersebut. Yang pertama, cerita yang akan digambarkan, yaitu cerita tupai dan kelinci. Kemudian isi cerita. Isi ceritanya yaitu tentang kelinci menolong tupai memperoleh kembali kelapa miliknya. Yang ketiga, tokoh dalam cerita. Tokohnya ada kelinci yang bersifat penolong dan cerdik, ada tupai yang bersifat cengeng, dan monyet yang bersifat jahil. Yang keempat yaitu alur cerita tupai dan kelinci. Alurnya yang pertama yaitu tupai memetik kelapa. Kelapa yang telah ia petik disembunyikan monyet. Kemudian yang kedua, tupai meminta tolong kelinci untuk mencari kelapa miliknya yang disembunyikan monyet. Yang ketiga, kelinci mengatakan pada monyet bahwa raja hutan akan memberi imbalan kepada yang dapat memberinya kelapa. Yang keempat, monyet pun membawa kelapa milik tupai ke gua yang dipikirnya rumah raja hutan. Yang kelima, kelinci dan tupai pun mengambil kembali kelapa milik tupai. Nah, berikut adalah gambar cerita tupai dan kelinci. Ini yang pertama yaitu tupai memetik kelapa. Kelapa yang telah ia petik disembunyikan monyet. Yang kedua, tupai meminta tolong kepada kelinci untuk mencari kelapa miliknya yang disembunyikan monyet. Yang ketiga, kelinci mengatakan pada monyet bahwa raja hutan akan memberi imbalan kepada yang dapat memberinya kelapa. Kemudian yang keempat, monyet pun membawa kelapa milik tupai ke gua yang dipikirnya rumah raja hutan. Dan yang kelima, kelinci dan tupai pun mengambil kembali kelapa milik tupai. Selanjutnya, kita juga akan membuat cerita bergambar bertema menjaga kesehatan. Sekarang, ayo membuat cerita bergambar dengan tema olahraga teratur untuk menjaga kesehatan. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, menentukan tema cerita. Yang kedua, menentukan tokoh utama dan tokoh pembantu beserta karakternya. Yang ketiga, membuat alur cerita sederhana. Yang keempat, mengembangkan cerita dari alur tersebut. Yang kelima, membuat adegan gambar sesuai alur cerita sederhana.
Baik, sekarang buatlah paling sedikit 4 adegan gambar. Buatlah sketsa gambar terlebih dahulu, lalu sempurnakan. Ya, silakan membuat di buku gambar kalian. Selanjutnya, kita akan menentukan jenis dan amanat pantun. Ayo kita ulang kembali cara mengenali jenis-jenis pantun. Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, ada pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi lelucon. Pantun jenaka dibuat dengan tujuan agar orang yang membaca atau mendengarnya tertawa. Yang kedua, ada pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi pesan kebaikan atau nasihat. Pantun nasihat dibuat agar orang yang mendengar atau membaca mengikuti saran atau pesan yang ada dalam pantun. Yang ketiga, pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi pertanyaan atau hal yang memerlukan jawaban. Pantun teka-teki pada umumnya diakhiri dengan tanda tanya. Pantun ini dahulu digunakan untuk menghilangkan kantuk, sehingga orang yang membaca atau mendengar akan memikirkan jawaban dari pantun yang sudah disampaikan. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi amanat dalam pantun berbalas. Pantun berbalas juga memiliki amanat. Amanat pantun berbalas dapat diketahui dengan membaca pantun utama dan juga pantun balasan. Nah, perhatikan contoh pantun berbalas berikut. Buah mangga, buah durian, jika dilihat berbeda rupa, menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab siapa? Pergi belanja bersama teman, membeli buah 10.003, menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab semua warga. Selanjutnya, bacalah pantun-pantun yang ada dalam bukumu pada halaman 99. Lalu tentukan jenis dan amanat pantun-pantun tersebut. Di sini Bu Ana akan mencoba membacakan beberapa pantun saja, nanti kalian yang menentukan jenis dan amanat pantun tersebut. Adik pakai baju baru, belinya di pasar Cisarua. Muka merah menahan malu, memakai sandal kiri semua. Banyak orang suka nasi, banyak juga yang suka ketupat. Banyak sekali jenis alat transportasi. Apa nama pengemudi pesawat? Hari Minggu mencuci sepatu, jangan lupa disemir licin. Datang sekolah tepat waktu, itulah tanda murid disiplin. Sungguh indah si bunga lili, tumbuh lebat di halaman. Perut sakit menahan geli, melihat baju belum dikancingkan. Nah, di sini tugas kalian yaitu menentukan jenis dan juga amanat pantun-pantun tersebut. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu, apa tanggung jawab warga masyarakat terhadap kebersihan lingkungan? Apa akibatnya jika masyarakat tidak menjalankan tanggung jawab tersebut? Boleh kalian diskusikan bersama orang tua, kakak, atau adik. Selanjutnya, kita akan menjelaskan akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang orang-orang lakukan dalam gambar tersebut? Ya, mereka sedang kerja bakti membersihkan lingkungan. Apa
Apa akibatnya jika mereka tidak menjalankan tanggung jawabnya? Ya, banjir bisa terjadi karena warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan mengotori lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Jika tanggung jawab itu hanya dijalankan oleh sebagian orang saja, dapat berpengaruh buruk bagi seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih adalah hak setiap warga. Lingkungan yang bersih akan membuat warga yang tinggal di dalamnya dapat hidup dengan sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor akan membuat warganya mudah terserang penyakit. Tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan harus dimulai dari diri sendiri, misalnya membuang sampah pada tempatnya dan secara rutin bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Bagaimana dengan warga di lingkunganmu? Apakah warga di lingkungan tempat tinggalmu melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebersihan lingkungan? Baik, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Bu Ana ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.